pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, harapan Bapak pun kalian tetap sehat walaupun kita masih belajar dari rumah, iya kan? Iya, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus yang dikirim di Google Classroom atau WA Group, peserta didik mampu menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng secara utuh. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik mampu membuat penilaian dongeng secara lisan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan kartu soal dan kartu jawaban, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan jenis pekerjaan yang satu dengan berbagai jenis pekerjaan lainnya dengan benar. Yang berikutnya, dengan menggunakan kartu soal dan kartu jawaban, peserta didik mampu melaporkan hasil identifikasi dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak penjelasan melalui Zoom meeting, peserta didik mampu menginformasikan dampak pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol secara tepat. Sebelumnya Bapak tanya, siapa yang sudah pernah mendengar dongeng? Saya, Sudah? Pak. Nah, dalam menilai cerita fiksi secara utuh, kamu harus menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur intrinsik cerita fiksi, yaitu ada tema, tokoh, alur, konflik, latar, amanat, klimaks, sudut pandang, dan penokohan. Tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Di sini ada dongeng, yaitu mengenai Tupai dan Ikan Gabus. Tupai dan Ikan Gabus ya. Nah, Ya, setelah kamu baca ini nanti, kamu nilailah cerita Tupai dan Ikan Gabus ini dengan menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Sekarang coba kamu amati dulu jenis-jenis pekerjaan yang di lingkungan sekitarmu. Sekarang Bapak bagi dulu kelompoknya. Si Demetrius satu kelompok dengan si Tiara. Satu kelompok ya, kan ada kartu kan? Ya, baru si Anggita satu kelompok dengan Stefani. Semalam udah Bapak bagikan kartunya. Kartu soal dan kartu jawaban. Si Alicia satu kelompok dengan si Evelyn. Dan Nadia satu kelompok dengan
si Berkat ya. Coba tunjukkan dulu kartu soalnya yang warna pink. Pak. Iya. Ini, Coba Pak. baca Salomo. Apa pertanyaannya di kartu soalmu? Jenis pekerjaan apa saja yang terkait budaya daerah? Iya. Jenis pekerjaan yang terkait budaya daerah. Coba siang kita. Jenis Macet-macet ya suara siang kita ya. Coba ulang Anggita. jenis pekerjaan menghasilkan barang. Iya, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Si Alicia. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya, pekerjaan. Demetrius. Jenis pekerjaan yang terlibat dari penenun ulos. Dari pekerjaan pengrajin kayu, adakah terlibat petani? Ada, Pak. Iya, ada. Siapa yang menjawab ada? Berkat. Aku, Pak. Iya. Bagaimana keterlibatannya Berkat? Menanam pohon, Pak. Iya, bagus sekali. Oke, kartu pertanyaan yang pada si Demetrius. Coba dulu Demetrius. Bacakan Demetrius. Bisa dibaca? Baca Demetrius. Jenis pekerjaan yang terlibat dari penenun ulos. Iya, jenis pekerjaan yang terlibat dari penenun ulos. Perhatikan kartu jawabannya yang warna putih. Iya, siang kita sudah menunjukkan supir. Katanya di penenun ulos itu terlibat pekerjaan supir. Ayo perhatikan kartu pertanyaannya, kartu jawabannya. Pasti terlibat supir kan, mengangkut kapas. Pedagang, iya. Si Demetrius sudah menunjukkan pedagang. Terlibat kan penenun ulos dengan pedagang kan? Apa Alicia? Terlibat, Pak. Terlibat, Pak. Iya. Kayu, Pak. Pengrajin kayu itu biasanya mengambil kayu dari mana? Dari hutan, Pak. Dari hutan, Pak. Iya, dari hutan. Hutan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dari hutan. Kalau kita ambil atau kita manfaatkan secara terus-menerus kayu dari hutan, bagaimana akibatnya? Hutan menjadi gundul, Pak. Iya, hutan menjadi gundul. Bagaimana lagi yang kita? Akan terjadi banjir, Pak. Iya, bisa terjadi banjir. Iya, betul sekali. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan penugasan kepada anak didik kami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dalam menilai cerita fiksi, kita harus menentukan unsur-unsur intrinsiknya. Adapun unsur intrinsiknya seperti tema, tokoh, latar, alur, penokohan, klimaks, sudut pandang, dan amanat. Yang berikutnya, pekerjaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dari berbagai jenis pekerjaan, pasti terlibat pekerjaan yang lainnya. Dan di antara jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, ada yang terkait dengan budaya daerah. Berikutnya, dampak dari pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol yaitu banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Upaya yang kita lakukan untuk melestarikan hutan adalah melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, dan tidak membakar hutan. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.